Sore saya datang ke sini untuk membuat laporan tentang kehilangan buku rekening bank saya, dan kemudian ketika datang dan diajak ditanya nih tentang, boleh dibilang sorry saya gugup. Jadi kronologinya tadi di setengah 3 sore saya datang ke sini untuk membuat laporan kehilangan buku tabungan, dan kemudian ketika sudah di sini diminta nih fotokopi KTP dan fotokopi buku tabungannya. Ketika sudah diberikan fotokopi KTP, saya tidak punya fotokopi buku tabungan. Nah, saya itu ditertawakan tadi di kantor karena aplikasi dibilang itu namanya mobile banking bukan aplikasi gitu, dan cukup lama ditertawakan. Jadi itu hal yang pertama menjadi permasalahan. Kemudian ketika selesai laporannya, setelah tanda tangan dan stempel dari pihak si bapaknya itu tanya cuma terima kasih doang gitu. Terus saya bilang ya, karena saya tahu bahwa aturan di kepolisian tidak boleh ada pungli gitu kan. Nah tapi ketika saya masukkan kertas laporannya dan kemudian pulang, ketika buka pintu langsung diteriakin Padang pelit gitu, dasar Padang gitu, dan itu bentuk yang sebenarnya cukup menyinggung ya. Jadi itu alasan kenapa saya bikin tweetnya tadi, based on real situation gitu. Nah, tapi malam ini saya udah ketemu dengan Pak Dodi dan jajaran juga, menyampaikan permintaan maaf dari Polsek Palmerah Jakarta Barat, dan saya menerima permintaan maaf tersebut, dan harapannya semoga tidak lagi terjadi di lokasi lain, sehingga ini bisa menjadi evaluasi untuk kepolisian juga agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang membuat pengaduan dan permasalahan-permasalahannya gitu. Mas, namanya siapa Mas? Reski Ahyana. Reski Ahyana sesuai dengan nama gitu. Yang mentertawakan satu orang atau berapa? 2. Jadi satu yang melayani saya, satu orang lagi itu ada di samping saya lagi tiduran di sofa. Yang menyeletuk itu yang tiduran di sofa, Pak? Dua-dua. Penyidikan ini Pak, kasus ini Pak. Ya, proses ini kami tadi sudah minta maaf dengan sangat kepada Mas Rizky. Artinya ini juga momen kami untuk memperbaiki diri lagi, pengawasan ke anggota, dan lebih memaksimalkan lagi dalam pelayanan pengayoman kepada masyarakat. Dan tadi juga langsung anggota kami sudah diperiksa sama Propos Polres. Sekarang masih dalam pemeriksaan. Untuk nanti kabarnya nanti kami akan kabarkan selanjutnya. Berapa orang Pak yang sedang? Sementara baru 1, mungkin nanti nyusul 2. Karena di pengakuan Mas Rizky ini barusan ada 2 orang. Nanti kami akan koordinasi dengan Propos Polres dan segera ditindak lanjut. Pak, ini untuk mencegah terjadinya hal serupa Pak di internal Polsek Palmerah sendiri seperti apa Pak? Ya, akan kami lebih awasi lagi waktu pengawasan internal ya. Jadi nanti pada saat pembuatan laporan itu betul-betul nanti di situ ada piket-piket fungsi yang melekat, piket reskrim, piket intel, sehingga betul-betul bisa saling mengawasi, termasuk piket pawas. Karena sebetulnya piket pawas itu ada yang salah seorang perwira yang mengawasi kegiatan masyarakat. Karena di dalam satu kali job yang kita tugaskan namanya pawas, perwira pengawas. Sehingga nanti kontrol-kontrol dan pelayanan masyarakat lebih diintensifkan lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Pengalaman tak mengenakan dialami RA, seorang pria yang membuat laporan kehilangan di Polsek Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis 24 November 2022. Melalui media sosial, pria tersebut mengaku mendapat ujaran rasis dari anggota Polsek Palmerah saat membuat laporan kehilangan buku tabungan. Dia menyebut polisi yang rasis itu mengajukan pertanyaan yang seakan-akan meminta uang kepada RA setelah menerima laporan. Namun saat hendak pulang, RA mendengar polisi malah meneriakinya pelit sembari membawa asal daerahnya Padang. Pengalaman itu pun diungkapkan RA melalui akun Twitternya dan mendapat tanggapan luas dari warganet. Setelah ramai di media sosial, Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdurrohim meminta maaf kepada RA. Selain itu, anggota yang dimaksud RA telah meneriaki ujaran rasis kepadanya. Kini telah diperiksa oleh Provos Polres Metro Jakarta Barat. Dodi menyebut selain 1 orang tersebut akan ada 1 anggota Polsek Palmerah lainnya yang akan diperiksa. Untuk mencegah kejadian serupa, Dodi memastikan akan mengawasi internalnya dengan lebih ketat, terutama pada bagian pelayanan masyarakat saat pembuatan laporan. Sementara itu, RA yang sudah puas dengan solusi tersebut pun mengaku telah tidak mempermasalahkan kasus ini ke depannya. RA pun menyerahkan tindak lanjut anggota kepolisian itu kepada internal polisi.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.